Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat yang dimiliki setiap anak manusia yaitu prasangka. Ada prasangka baik yang disebut dalam Islam yaitu husnudzon, dan ada prasangka buruk yang disebut juga di dalam Islam yaitu su'udzon. Husnudzon adalah setiap pikiran, anggapan dan prasangka baik kepada orang lain ataupun kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suudzon sebaliknya, yaitu setiap pikiran, anggapan dan prasangka buruk kepada orang lain ataupun kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kini muncul pertanyaan, mengapa manusia bersuudzon dan husnuzon kepada sesama dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dampak dan manfaat dari sifat suudzon dan husnuzon kepada orang lain dan bahkan husnuzon dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Saksikan kupasannya siang ini bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan tema bahaya suudzon dan keberkahan dalam husnuzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini guru-guru telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan Gus Miftah, yang akan mengangkat tema berkaitan dengan berbaik sangka dan berburuk sangka. Kita tahu kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, kemudian manusia yang memiliki potensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi kita juga ada potensi dalam diri kita untuk melakukan berburuk sangka kepada orang, bahkan kepada pencipta kita sendiri. Tetapi yang jelas, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu berlatih dirinya untuk berbaik sangka terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah,
ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nafisa di Pesantren Cendekia Amanah, wabil khusus tamu kita, penceramah kita, Gus Miftah. Sayangnya saya hanya nyambut saja karena tuan rumah. Tamu undangan yang sebenarnya nanti adalah ceramahnya Gus Miftah. Bapak Ibu sekalian, tema kita tentang suudzon. Dan juga pasti lawannya adalah husnudzon. Orang muslim, orang non-muslim, orang Indonesia pada umumnya sudah familiar dengan kata-kata suudzon. Suudzon itu buruk sangka. Ini serapan dari bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Dan serapan ini tidak lepas dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Makanya menjadi istilah yang kebahasaan orang Arab diserap menjadi bahasa Indonesia, suudzon. Su itu qabih atau mungkar maknanya. Jam'u sayyi, sangat atau banyak buruknya itu su, dari kata su. Zon itu apa zon? Zon itu dugaan. Dalam bahasa Arab, alimahu bi ghairi yaqinin. Tahu tapi nggak yakin. Duga-duga. Kapan bisa yakin? Kalau kita tahu sesuatu, ada dalilnya, ada argumentasinya, ada buktinya, baru namanya yakin. Nah, suudzon alladzi yantawi ala syakkin qabihin. Berarti suudzon itu adalah sesuatu yang dibangun atas keraguan yang buruk. Contoh, ibu bapak suaminya terlambat pulang. Lalu pulang kok bau parfum perempuan. Langsung menduga, wah ini suami saya kawin lagi. Ini yang ketawa yang pengen kawin lagi. Ya. Diduga begitu, marah sama suaminya. Kata suaminya, nggak ada bukti. Buktinya ada parfum, padahal dia kadang-kadang karena lewat ke toko parfum disemprot parfum perempuan. Kata suaminya, daripada diduga salah, lebih baik saya kawin beneran. Ini beda sama Gus Miftah, sering diduga tapi nggak berani kawin beneran. Nah, ini suudzon. Kalau Al-Mawardi mendefinisikan suudzon, berburuk sangka adalah asyik adamu syiqqati biman lahu ahlun laha, atau biman laha ahlun. Yang namanya orang yang suudzon, orang yang nggak percaya padahal dia itu mempunyai keahlian untuk dipercaya. Orang ini bisa dipercaya, suami bisa dipercaya, pejabat bisa dipercaya, tapi nggak percaya sama pejabat. Pejabatnya pokoknya semua pejabat salah, semua apa yang dikebijakan pejabat pemerintah salah. Itu suudzon, karena langsung harusnya percaya pada pejabat, pejabatnya nggak dipercaya. Sebaliknya pejabatnya nggak percaya sama rakyatnya, bawanya curiga aja sama rakyatnya, padahal rakyat itu adalah cinta kepada pemerintahnya. Kalau saling curiga, tidak mungkin ada kerekatan antara keduanya. Itu namanya disebut apa? Disebut dengan orang yang suudzon, hanya menduga-duga saja, tidak punya alasan, tidak punya bukti, tapi hanya prasangka. Tidak ada masalahnya yang menjadi argumentasi, tapi dituduhkan kepada dia. Itu adalah adamu syiqqah, tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya seperti ini dikatakan juga oleh Ibnu Katsir apa? At-tuhmatu wat-tahawunu, ya, lil ahli wal aqaribi wan nasi bi ghairi mahallihi. Jadi menduga, ya, menuduh dan bahkan pengkhianatan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang lain
Padahal itu tidak berdasar. Tidak ada argumentasi dari orang suudzon. Jadi suudzon itu adalah pangkal dari keburukan. Karena apa? Karena awal dari dia tidak percaya, hanya berdasarkan dugaan saja pada orang lain. Lalu apa yang menyebabkan kita ini suudzon? Antar masyarakat kepada Allah, antar masyarakat dengan masyarakat itu bisa suudzon. Kenapa? Yang pertama adalah maradul qalbi. Hatinya sakit. Orang yang sakit hatinya, ibu bapak sekalian, lebih tahu orang lain daripada dirinya sendiri. Coba yang punya penyakit iri itu akan melahirkan suudzon. Ada teman tetangga beli TV, dia yang sakit hati. Ada teman keluarga beli mobil, dia yang nyesek. Orang lain tahu kalau itu penyakitan, tapi dirinya bangga. Coba orang yang dengki kepada orang lain, naruh ya paku di jalanan, biar apa? Biar ban mobil orang lain gembos. Atau dengki lainnya dengan cara apa? Menganiaya orang lain. Kalau orang waras mikir, ngapain buang-buang waktu nyakitin orang lain. Tapi bagi dia puas nyakitin orang lain, adalah maradul qalbi. Yang kedua, khabisul batin. Orang yang suudzon hatinya busuk. Khabis itu busuk, jelek. Bahkan bangkai itu disebut dengan khabis. Orang yang busuk hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada rasa suudzon, buruk sangka pada orang lain, itu berarti awal dari keburukan hati kita. Yang kedua, ada penyakit batin yang segera dikeluarkan. Dengan apa, Pak? Dengan obatnya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Ghazali menyatakan, mahma kanal insanu yusi'u, ya, as-su'a, ya, yusi'u dhanna an-nasa, mahma yakunul insanu, selama manusia itu buruk sangka, yusi'u dhanna an-nasa atau insanan kepada orang lain, yatlubu atau taliban lil uyubu, sering mencari-cari aibnya, fa'lam annahu khabisul batin, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang busuk, orang yang berpenyakitan batinnya. Jadi kalau ada orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain dan kesalahan itu dijadikan cacatnya, katakan bahwa itu adalah awal dari apa? Dari kebusukan hatinya. Kenapa? Fa innal mu'min yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu kalau ada temannya berbuat salah, dia mencari alibinya. Dia terlambat, oh mungkin lagi ada halangan. Oh dia nggak datang, oh mungkin dia lagi ada masalah. Oh bayar utang pun terlambat, mungkin dia perlu kita bantu. Itu kalau orang mukmin kepada yang lain selalu memaafkan, mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya itu. Tapi wa innal munafik yatlubul uyuba. Kalau orang munafik cari salahnya, nggak salah pun dibikin salah. Apalagi salah disebar-sebarkan, dijadikan aibnya dan menjadi pembunuhan karakternya. Makasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah penjelasan kepada kita betapa makhluk yang bernama manusia memang memiliki potensi. Salah satunya adalah selalu menyangka. Kita selalu mengucapkan dalam diri kita ketika menghadapi masalah apapun, jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Permasalahannya, apakah sangkaan kita itu dibungkus dengan kebaikan atau keburukan? Lantas bagaimanakah sesungguhnya keburukan daripada berburuk sangka? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisa di Pesantren Cendekia Amanah rahimakumullah. Ibu Bapak, tadi santriwati kita sudah membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ayat ini ceritanya apik, kenapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi sebabun nuzul ini untuk kita membangun solidaritas. Kebiasaan Rasulullah SAW kalau perjalanan ada dua orang, satu adalah yang membantunya.
Ada dua orang yang mampu, kaya, berkelebihan, ditempelkan satu orang yang kurang mampu secara ongkos, sangu, harta. Yang dua orang ini membiayai perjalanannya, yang satu orang melayani perjalanannya. Suatu saat Rasulullah memerintah, nggak disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, tapi disebut dengan kedua sahabat. Tapi yang disebutkan yang menemani adalah Salman. Orang yang tak mampu bersama dengan dua sahabat ini. Kemudian dalam perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang ini nyampe pada suatu tempat. Karena kelelahan Salman ketiduran belum menyiapkan apa-apa. Saat mau makan, kedua sahabat yang kaya ini tidak menemukan makanan, nggak menemukan daging, tidak menemukan sayuran. Tentu namanya orang biasa makan ada, nggak ada, bingung. Kalau orang miskin nggak ada makanan biasa. Kalau orang kaya nggak ada, bingung. Bahkan kulkasnya sudah penuh, bingung. Ini belum belanja. Orang miskin besok mau dimakan, sore belum mau dimakan, belum ada, masih santai saja. Jadi tawakalnya banyakkan orang miskin menggadang-gadang. Ya. Nah, saat di dalam pertemuan itu, di dalam perjalanan itu nggak ada makanan, maka kedua sahabat meminta pada Salman untuk datang pada Rasulullah untuk meminta makanan. Berangkatlah Salman kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada sisa makanan ya Rasul untuk kami berikan kepada kedua sahabat. Coba lihat, Rasul itu pemimpin, anak buahnya, sahabatnya minta makanan sama Nabi. Ya, tidak selamanya menjadi kiai itu yang minta terus. Atau tidak, jangan minta, bahkan harus memberi, seperti Imam Malik kaya, Asy-Syaibani kaya. Jadi kiai itu perlu jadi orang kaya biar harta kita digunakan kepada kebaikan. Jadi bukan berarti jadi kiai itu miskin. Jadi kiai kayak Miftah, Gus Miftah ini kaya, ya. Jadi kaya. Nah, datang pada Rasulullah, Rasulullah bilang nggak ada makanan juga. Coba datang ke Usama bin Zaid. Salman berangkat ke Usama bin Zaid. Nyampe di rumahnya Usama bin Zaid, bilang Usama bin Zaid juga nggak punya makanan. Disampaikan oleh Salman, ya Usama bin Zaid, saya diperintah oleh Rasulullah untuk menanyakan apakah ada kelebihan makanan yang bisa kami minta diberikan kepada kedua sahabat itu. Begitu juga Usama bin Zaid mengatakan tidak ada. Baliklah Salman kepada kedua sahabat bahwa sudah datang pada Rasulullah, datang kepada Usama, kedua-duanya nggak punya makanan. Apa yang dikatakan oleh kedua sahabat? Allah, katanya, Usama bukan nggak punya makanan, tapi pelit, katanya. Bakhil, katanya. Apa yang terjadi? Coba kamu datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Datang ke sahabat yang lain, nggak menemukan makanan. Balik lagi Salman, tidak mendapatkan makanan itu yang untuk dihidangkan. Kemudian kedua sahabat itu datang ke rumahnya Salman. Dalam perjalanan itulah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, mau kemana kau? Mau datang ke rumahnya Usama. Untuk apa? Mencari makanan. Kayaknya di mulutmu tuh masih ada bekas-bekas daging segar. Tidak ya Rasul, mulai pagi sampai malam ini saya nggak makan sayuran, saya nggak makan daging. Tapi kamu telah makan dagingnya Salman dan makan dagingnya Usama. Apa yang tersirat dari setelah itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Dikatakan di sini, jangan menduga-duga. Anda tidak tahu apakah Usama benar-benar nggak punya makanan atau memang dia pelit. Tapi Anda sudah mengatakan apa? Dia pelit. Dia adalah orang yang kikir. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, tanpa ada alasan, tanpa ada bukti, telah mengatakan orang lain adalah pelit. Inilah yang bahaya, kita menduga orang lain. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kepada tetangga setiap dimintai tolong, lalu dia tidak bisa nolong, musuhin. Kenapa? Saya minta tolong sama dia nggak mau nolong. Coba kita seperti Al-Ghazali tadi sampaikan, oh dia mungkin lagi repot. Dan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahaya suudzon seperti ini. Bagaimana dengan saudara kita? Ini ketepatan Gus Miftah ada di sini. Gus Miftah itu dakwanya ke tempat pelacuran. Sempat saya tanya, Gus, ada berapa pelacur yang dinikahin Gus? Katanya. Tapi beliau belum ada yai katanya. Lalu kita menduga beliau dakwah ke sana, wah Gus Miftah udah banyak itu. Tempat pelacuran, tempat minum-minuman keras kok didatengin. Suudzon pada beliau
Beliau ikhlas karena Allah. Apa yang terjadi? Sesama da'inya bermusuhan. Ini bahaya. Padahal niatnya ikhlas, kadang-kadang beliau itu ngongkos sendiri untuk berdakwah di tempat-tempat itu. Lalu kita suudzon, mungkin antara da'i, antara ustaz, apa yang terjadi? Bisa permusuhan antara ustaz. Kalau muncul suudzon, maka kalau kita suudzon kepada Allah, melahirkan kita nih orang yang jauh dan kufur kepada Allah, suudzon antar manusia akan melahirkan permusuhan. Di dalam keluarga tidak mungkin bisa harmonis kalau ada suudzon. Di dalam pertemanan tidak bisa kompak dan solid kalau ada suudzon. Di dalam konteks bernegara ini, kalau ada suudzon antar anak bangsa, antar pejabat, antar pemerintah, pejabat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, kalau ada suudzon tidak mungkin ada ketentraman di pemerintah ini. Maka cita-cita kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak mungkin akan terlaksana kalau di antara kita ada suudzon. Oleh karena itu mari obati penyakit hati kita ini agar hilang dari diri kita, dan yang terjadi di diri kita adalah husnudzon. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali tentang bahaya daripada berburuk sangka. Orang yang berburuk sangka adalah melihat segala sesuatu dengan perspektif keburukan. Padahal bisa jadi sesuatu yang buruk di hadapan kita itu bisa jadi baik di hadapan Allah. Lantas bagaimanakah kita memahami tentang berbaik sangka? Insya Allah Gus Miftah akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Misaku dalam segmentasi berikut ini. Gus Miftah akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan makna daripada husnudzon atau berbaik sangka. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya takzimi, kiai saya Kiai Khalil. Kalau beliau kiai, saya Gus. Apa bedanya kiai dengan Gus? Bedanya tipis. Kalau kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Tapi kalau Gus, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya saya lebih suka dipanggil Gus daripada Kiai. Yang kita doakan Kiai Khalil mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Jadi orang sedunia mati, Kiai Khalil hidup sendiri. Saya pengen rileks, kita sholawatan dikit saja supaya sesuai dengan nama programnya Damai Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Kurang kenceng. Sholli wa sallim daiman wal ali wal biman qad wahada wal ali salim iman ala nada salim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya buka dengan sholawat? Persoalannya sederhana. Yang menjadi masalah terbesar bangsa ini hari ini adalah adanya sifat suudzon antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Kenapa kemudian saya tambah dengan sholawat? Karena tidak ada satu permintaan pun yang ditolak oleh Allah, manakala sebuah permintaan dimulai dengan membaca sholawat.
Kalau hari ini anak bangsa Indonesia semuanya, setiap orang membaca sholawat dan minta sama Allah supaya bangsa ini dijadikan bangsa yang damai, tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Tadi kalau Kiai Khalil bilang, kenapa Gus Miftah nggak nikah lagi? Bukan persoalan itu, karena istri saya saben hari membaca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari, Bu. Sementara saya tidak. Walaupun saya ditanya sama Kiai Khalil, Gus Miftah nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya nikah lagi. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Lah, ini adalah cara berhusnudzon paling gampang, dengan meminta wasilah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kalanya seseorang bersuudzon, dia tidak berhusnudzon karena dia belum memahami konteks yang sebenarnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seseorang pengembala kambing duduk di bawah pohon beringin beristirahat. Ketika dia duduk, kepala mendongak ke atas. Apa yang dia lihat di atas? Dia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa dia mengatakan Tuhan itu tidak adil? Jelas, ini pohon beringin, pohonnya besar. Kenapa buahnya kecil? Sementara ketika dia melihat ke bawah, ada pohon semangka yang pohonnya kecil, buahnya besar. Dia mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil? Sementara pohon semangka yang pohonnya kecil, buahnya besar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berpikir tentang keadilan Tuhan, dia bersuudzon sama Allah. Jatuhlah satu buah pohon beringin tepat kena kepalanya. Pak! Pikiran dia langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya dia mikir Allah itu tidak adil, tapi gara-gara kena satu buah dari pohon beringin, dia langsung mengatakan Allah maha adil. Kenapa? Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah pohon semangka jatuh kena kepala saya, apa yang terjadi dengan kepala saya? Sesaat sebelumnya dia suudzon, tapi beberapa saat kemudian dia menjadi husnudzon. Maka ketika berbicara husnudzon, husnun itu artinya bagus, dzon itu artinya prasangka. Secara lughawi, secara istilah, sikap, mental, cara pandang yang mengakibatkan seseorang berperilaku dan berpandangan secara positif. Maka kalau jenisnya jelas ada dua, husnudzon dan suudzon. Saya nggak tahu kenapa saya kebagian husnudzon, Pak Kiai Khalil kebagian suudzon. Atau jangan-jangan produsernya tahu saya cakep, Pak Kiai Khalil kurang cakep. Kalau jenisnya jelas husnudzon dan suudzon. Tetapi soal kadar dosa apa enggaknya, dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1911, di situ dikatakan fadhannu dzannani. Dzon itu ada dua. Fadhannu ismun, yang pertama dzon berprasangka yang mengakibatkan dosa. Yang nomor dua fadhannu laisa bi ismin, prasangka yang tidak menyebabkan dosa. Yang pertama, apa prasangka yang berdosa? Fa ammal ladzi yadhunnu dzannan wa yatakallamu bih, dia berprasangka dan prasangkanya ini diungkapkan. Contoh begini, ibu-ibu lihat Gus Miftah pakai kacamata hitam. Wah, ibu-ibu langsung menduga nih, ngomong sama temannya, wah Gus Miftah pakai kacamata hitam, persis si buta dari gua hantu. Begitu ibu mengatakan itu, wa yatakallamu bih, berarti ibu dosa. Karena nanti kaitannya dengan ghibah. Tetapi yang kedua, dzon laisa bi ismin, prasangka yang tidak ada dosa di dalamnya. Apa? Fadhannul ladzi wala yatakallam bih, dia berprasangka tapi tidak diucapkan, cuman di batin tok. Cuman di sini, Bu. Itu sebenarnya Gus Miftah ngapain sih pakai kacamata hitam? Cuman di batin, nggak ngomong sama kawannya. Itu namanya dzon yang tidak melahirkan dosa. Kalau ibu tanya sama saya, sebenarnya Gus Miftah ngapain sih pakai kacamata hitam? Jawabannya sederhana, iya saya pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena kalau pakai kacamata lemari berat, Bu. Ayo mau berprasangka lagi. Lah kebiasaan kita apa? Ketika kita punya dzon, yang keluar dari mulut kita biasanya bukan husnudzon, tapi jatuhnya justru suudzon.
Ketika kemudian dzon yang melahirkan dosa ini, kita jadi ingat, atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Kalian tahu nggak sih apa itu ghibah? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika kamu menyebut saudaramu, itulah ghibah. Para sahabat ngeyel. Bagaimana kemudian kalau yang saya sebutkan itu benar, wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ketika kamu menyebabkan sesuatu itu benar, tetap saja jatuhnya ghibah, dan ketika salah jatuhnya adalah fitnah. Maka saya punya kiai di Jawa, Kiai Khalil. Beliau mengatakan begini, husnudzon itu lebih bagus daripada suudzon. Walaupun sangkaan benar kita bisa jadi salah, sangkaan salah kita bisa jadi benar, tetap saja husnudzon lebih baik daripada suudzon. Bagaimana detailnya? Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih Gus. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita sebagai manusia harus membangun keyakinan bahwa segala sesuatu harus kita pandang dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan husnudzon. Kita akan dalam segmentasi berikutnya, Gus Miftah akan menjelaskan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan atau keberkahan dalam husnudzon. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di rumah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika berbicara husnudzon, kita bagi dalam 3 kelompok. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Murah, Bu, murah. Yang pertama, husnudzon dengan Allah. Maka dalam satu hadis riwayat Muslim, saya pernah membaca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bisalah sati ayamin, sebelum beliau meninggal kurang 3 hari, beliau mengatakan apa? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah sekali-kali di antara kalian mati kecuali kalian sudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang diinginkan Allah, yang menjadi kehendak Allah, proposalnya Allah untuk kita pasti lebih bagus daripada proposal kita. Saya kasih contoh, Bu. Ini true story. Santri saya kiai di Surabaya, umurnya 35 tahun, belum menikah, STMJ, sudah tua masih jomblo. Yang jomblo saya doakan, sejomblo-jomblonya kalian mudah-mudahan segera menikah, amin. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai saja, bro, santai. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan. 35 tahun belum menikah, diolok-olok sama ibunya. Ibunya bilang, nah segera nikah, ibu pengen gendong cucu. Dia bingung. Akhirnya dia datang ke Jogja, ke tempat saya dari Surabaya. Dia minta fatwa kepada saya, bagaimana supaya kemudian dia bisa segera menikah. Saya bacakan satu kitab hikam yang di situ ada kaidah bunyinya sangat bagus. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu birobika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Terus gimana, Bah? Kamu percaya dengan Allah bahwa jodohmu sudah diatur oleh Allah. Kalau toh kamu hari ini dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Minta sama Allah, dia pulang, rubah niatmu, rubah cara pandangmu. Yang tadinya kamu bersuudzon kepada Allah, kamu husnudzon sama Allah, bahwa kamu sudah disiapkan jodoh terbaik oleh Allah. Pulang sampai rumah, tiap malam dia qiyamul lail tahajud, sudah berdoa sama Allah, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Doanya ada peninjauan kembali. Malamnya lagi berdoa, ya Allah, saya mau menikah dengan siapapun ya Allah, yang penting perempuan ya Allah. Sampai malam ke-7 dia minta sama Allah, tata hatinya yang tadinya dia masih punya
Dzon yang enggak dengan Allah dia rubah dengan husnudzon. Subuh hari ke-7 dia pulang. Apa yang terjadi? Sampai jalan kakinya digigit ular. Dan ternyata yang terjadi apa? Ular yang menggigitnya adalah ular betina. Langsung dia bilang sama Allah, Tuhan, saya itu minta jodoh perempuan, kenapa yang datang ular betina? Akhirnya pingsan masuk rumah sakit. Disinilah cerita cinta itu dimulai. Wah. Saya jadi ingat dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Tapi sebaliknya, kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Sampai rumah sakit, Bu, yang terjadi apa? Ketemu dengan perawat suster yang kebetulan perawatnya juga jomblo. Berhari-hari di rumah sakit, akhirnya mereka jatuh cinta. Jatuh cinta, kalau kata orang Jawa mengatakan apa? Waiting tresno jalaran soko. Salah. Waiting tresno jalaran soko dicokot ulo. Sang cowok mau ngomong sama cewek nggak berani. Kenapa? Karena merasa modalnya pas-pasan, modelnya nggak masuk. Karena orang mau menikah itu yang dilihat cuma dua, modal dan model. Kayak Mas Agung ini modalnya ada, modelnya ya pas-pasan lah gitu. Si cewek mengatakan hal yang sama, mau ngomong duluan, pamali, masa cewek ngomong duluan. Berhari-hari di rumah sakit mereka semakin cinta sampai hari terakhir rumah sakit modern Bapak Ibu hari ini itu dikasih musik setiap pagi. Supaya apa? Membangkitkan seseorang supaya segera sembuh. Di situ dilantunkan, disenandungkan lagunya Ida Laila. Wah, lagunya apa, Bu? Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Ini yang nyaut berarti ini kolonial. Orang-orang tua. Kalau anak-anak milenial pasti nggak tahu lagu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mendengar lagu ini muncul keberanian dari sang cowok, sang pasien. Dek, dia bilang, apa Mas? Aku cinta kamu. Susternya jawab, aku juga. Dan ternyata cinta mereka bukan dari mata, tapi cinta mereka dari hati. Apa bedanya cinta dari mata dan dari hati? Cinta yang bermula dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Seperti cinta saya kepada Bapak Ibu, seperti coronavirus. Apa itu? Tidak nampak tapi sangat serius. Setelah dia merubah pikirannya tentang Allah, dia berhusnudzon dengan Allah. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan jodohnya dengan merubah cara pandang dan pola pikirnya. Yang tadinya dia bersuudzon, merubah menjadi husnudzon. Maka benar kata Rasulullah, iyyakum wadhanna, jauhilah dari kalian berprasangka, fa inna dzanna akdzibul hadis. Karena berprasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Maka kita itu sering belum tahu faktanya sudah ngomong duluan. Kadang-kadang kita bersuudzon dengan orang hanya mendengar. Maka Bapak Ibu tahu, Allah menciptakan mata, gunanya apa? Supaya kita menilai orang lain tidak dari telinga. Saya ulangi, Allah menciptakan mata supaya kita tidak menilai orang lain dengan menggunakan telinga. Maka hari ini dari cerita tadi itu, mas-mas kameramen yang jomblo saya doakan, mudah-mudahan pulang dari Damai Indonesiaku kalian kok mendapatkan jodoh digigit ular. Enak amat dapat jodoh. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri. Ketika kita dikasih musibah oleh Allah, kita mengetahui bahwa ini adalah merupakan ujian kesabaran dari Allah. Ketika kita dikasih sesuatu oleh Allah, bagaimana kemudian kita menyadari bahwa semua ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah sombong. Karena merasa segala sesuatunya sudah Allah ciptakan. Ketika dikasih musibah, kita cukup mengatakan ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada manusia lainnya. Menyambung tadi dawuhnya Kiai Khalil, itulah yang saya lakukan. Kenapa kemudian Gus Miftah mau blusuan?
pengajian di lokalisasi, pengajian di klub-klub malam, di tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya berhusnudon kepada mereka. Dan luar biasanya apa? Satu fakta. Saya duduk dengan mbak-mbak anak dunia malam, hiburan. Ketika melihat kiai dan rombongan pengajian lewat di jalan, dia mengatakan apa? Ya Allah, alangkah luar biasanya mereka. Saya bermaksiat, mereka mendatangi tempat pengajian. Satu saat gantian saya jalan dengan rombongan pengajian melewati sebuah klub malam. Apa kalimat yang keluar dari rombongan anak-anak pengajian? Dasar anak-anak penuh dosa. Orang yang bermaksiat melihat orang yang baik dengan kacamata kasih sayang, sementara orang yang baik kadang-kadang melihat ahli maksiat dengan kacamata kebencian. Ingat, ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya lebih baik daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Oh, baik, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah mendapat begitu banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berbaik sangka dan berburuk sangka. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan-pertanyaan baik dari Instagram ataupun dari virtual. Pertanyaan pertama insya Allah akan dijawab oleh Kiai Khalil, pertanyaan virtual dari Mas Nur, silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Nur Hayat dari Kampung Pulau. Saya ingin bertanya, apakah semua suudzon itu dilarang? Termasuk suudzon kepada orang yang memiliki gelagat buruk. Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai, apakah semua suudzon itu dilarang, termasuk suudzon kepada orang yang memiliki gelagat buruk kepada kita? Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Suudzon itu ada dua terminologi sebenarnya di dalam Islam. Ada suudzon dalam arti hubungan kita di dalam berakidah, bermuamalah. Ada yang suudzon di dalam kita menetapkan hukum Islam. Di dalam bermuamalah dan kepada Allah, suudzon dalam bentuk apapun itu adalah tidak baik. Semuanya adalah buruk. Kepada Allah tentunya akan membuat kita ini tidak mengerti tentang kekuasaan Allah dan mungkin bisa membuat kita keluar ya dari keislaman kita karena kita suudzon tanpa kita terasa, dan di antara kita tentu akan membuat kita mungkin saling bermusuhan. Tapi di dalam fikih Islam ada suudzon yang sifatnya kita menetapkan sesuatu hukum itu yang zonnya itu rendah menjadi waham. Adalah di mana kita tidak yakin dengan dalilnya seperti yang mungkin dhaif dalilnya lalu kita menetapkan hukum itu. Bisa saja dalilnya dhaif itu tetapi karena ada masalah di dalamnya dzon itu bisa dipakai dzonnya sendiri. Tapi yang namanya berkaitan dengan ya kan mengarah kepada seperti ulama punya ilmu tapi digunakan untuk keburukan-keburukan. Jadi apapun itu Allah sampai ya yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat itu karena apa? Karena suudzonnya, karena prasangkanya yang buruk. Jadi di kita semua hilangkan suudzon itu dengan apa? Dengan istighfar, dengan sholawat, dengan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Kiai. Berikutnya kepada Gus Miftah. Apakah cemburu termasuk bisa disebut dengan suudzon? Silakan Gus. Kenapa kalau nanya cemburu sama saya? Pas banget beliau menjawabnya. Saya berbaik sangka kepada beliau. Apakah cemburu itu bagian dari dzon? Kalau kita melihat soal cemburu, itu adalah sifat manusiawi. Bahkan istrinya Rasulullah pun pecemburu. Siti Aisyah itu sangat cemburu dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut nama Siti Khadijah. Jadi kalau hari ini mohon maaf, Anda punya suami atau punya pasangan, Anda mengatakan apapun yang dilakukan suami saya ikhlas. Ini saya acungi jempol 4, berarti Anda lebih hebat daripada Siti Aisyah. Enggak ada Bu. Cuman bagaimana kemudian ketika cemburu ini dikelola, dimanage tidak berlebih-lebihan. Karena kalau kemudian cemburu ini jatuhnya berlebih-lebihan musrif, saya meyakini jatuhnya kepada suudzon.
Makanya kalau saya disuruh milih mana, istri yang pecemburu atau istri yang galak, tetap saja saya milih istri yang pecemburu. Walaupun saya menyadari suami hebat itu rata-rata istrinya galak, Kiai. Iya. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh istrinya galaknya minta ampun, padahal Umar galaknya kayak gitu, Pak. Satu saat ada sahabat pengen datang ke rumahnya Rasulullah mengadukan istrinya yang galak. Begitu mau masuk di rumahnya Umar, Umar lagi dimarahin sama istrinya. Dia langsung pulang, Pak. Ketika Umar melihat, kenapa kamu pulang? Kenapa gak jadi masuk? Sorry Umar, sudah ketemu jawabannya. Kenapa? Karena ternyata istrinya Umar jauh lebih galak. Tapi santai saja, Pak. Kalau Anda punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Anda akan diangkat menjadi walinya Allah seperti Umar. Amin. Atau yang kedua, tanda-tanda min alamatil setruk. Itu kira-kira itu. Tapi insya Allah saya dapat nasihat dari Kiai Khalil. Suami yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika bercemburu. Kalau cemburu itu ada faktanya, ya itu tadi. Kalau dzonnya itu kemudian disampaikan kepada orang lain, ini ada termasuk dzon yang ismun. Karena wayatakallama bih. Tetapi ketika dzonnya tidak sampai diomongkan sama orang lain, dzon laisa bi ismin. Dzon yang tidak mengandung dosa. Ya diempet saja, Bu. Diempet saja. Baik, terima kasih Gus. Kembali ke Kiai Khalil. Ada sebuah peristiwa ketika ada periode wahyu tidak turun dalam waktu yang lama, Rasulullah mengalami kesedihan. Nah, kita bagaimanakah memahami kesedihan ini? Apakah ini pertanyaan kepada Allah, mengapa wahyu tidak turun lagi atau seperti apa? Menjelaskannya, silakan Kiai. Ya, Allah Maha tahu ya, Ibu Bapak sekalian, terhadap kondisi Rasulullah SAW. Ada suatu saat Rasulullah lama tidak menerima wahyu, diuji sebenarnya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ketika Allah tidak menurunkan wahyu, seperti apa sikapnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih husnudzon atau suudzon? Ya. Dan itu bisa dipelajari dan bisa juga ditiru oleh para sahabat yang lain. Sehingga para sahabat itu melihat sikap Rasulullah, sedih tidak disentuh oleh kekasihnya. Adalah Allah. Mungkin ibu bapak sekalian, bapak-bapak sekalian itu pulang ke rumah, lalu tidak disapa sama istrinya. Wah, itu sakit hati. Tidak ada seorang suami itu yang merasa lebih kecil, lebih hina kalau dihina oleh istrinya. Ini pang 6 ini. Kalau kita pang 5, istri itu pang 6-nya. Jadi di atasnya panglima itu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak disapa dengan wahyu, itu sedih. Dan sedihnya itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang terjadi pada kita, ini harus husnudzon. Orang yang husnudzon itu hatinya lapang, tenang dan nyaman. Ya. Orang yang suudzon hatinya itu ruwet, ya, sempit, butek itu. Itu orang-orang yang suudzon kepada siapa saja. Makanya tadi kalau orang mukmin itu yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu cari alibi gimana bisa membenarkan kesalahan orang lain biar tidak menjadi sesuatu yang buruk dalam prasangkaan orang mukmin. Tapi al munafik yatlubul uyub. Kalau orang munafik itu cari kelemahannya saja. Oh, ada orang bikin begini, itu pura-pura aja. Ngasih bantuan, ada cari simpati, nggak ada benernya. Itu tanda-tanda orang yang begitu adalah orang munafik. Tinggal lihat sekarang, siapa yang perilakunya itu nyalain terus, itu tanda-tanda munafik. Yang itu mencari pembenaran kepada saudaranya, mengayu pada saudaranya, itu tanda-tandanya apa? Wal mu'minu salimus sodri fi haqqika fatil kholqi, kata Al-Ghazali. Orang mukmin itu hatinya ini sehat. Dan dia memberikan hak yang baik kepada siapa? Seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Maka yang penyayang ada sifatnya orang mukmin. Baik, kembali ke Gus Miftah. Jika saya sudah berusaha berbaik sangka kepada orang karena perilakunya yang buruk, tetapi ternyata dia masih menyakiti saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya nyambung soal kesedihan tadi itu. Saya tuh punya prinsip begini, Kiai. Kesedihan itu mengecil jika dirahasiakan, tapi membesar ketika dikeluhkan. Makanya Rasulullah itu kan kalau seneng, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia mengomongkan. Tapi kalau susah, diam. Lah umatnya Rasulullah ini sebaliknya. Kalau susah, ngomong. Kalau seneng, diam. Ini orangnya juga datang. Biasanya jilbabnya merah gitu.
Nyambung pertanyaan Mas Agung, bagaimana kalau kemudian kita disakiti sama orang terus? Kita apakah tetap harus berhusnudzon? Iya. Apa yang perlu kita lakukan? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kembalikan semua kepada Allah. Saya mempunyai prinsip seperti ini. Kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Kita tidak bisa ngatur orang lain ngomong apa kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi omongan orang lain kepada kita. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Maka ketika kemudian orang terus mencari-cari kesalahan kita, ketika seseorang ngerasani ngomongin kita di belakang kita, jelas bahwa hidup kita lebih maju dibandingkan dia. Saya sering mengatakan apa? Yang ada itu yang di belakang ngomongin yang di depan. Jarang yang di depan ngomongin yang di belakang. Yang di bawah ngomongin yang di atas. Nggak mungkin yang di atas ngomongin yang di bawah. Orang kecil ngomongin orang besar. Nggak mungkin orang besar ngomongin orang kecil. Karena rata-rata orang besar di Indonesia sudah lupa dengan orang kecil. Maka ketika kita sudah berbuat baik, orang tetap saja berbuat jelek dengan kita, santai saja. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal, kembalikan semua kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Kalau masih bisa diajak ngomong, diajak ngomong. Kalau nggak biasa, ya diajak diam sekalian. Diam. Jangan dimaafkan begitu. Baik, kita kembali ke Kiai Khalil. Ini pertanyaan menarik sekali. Kita saksikan bersama kualitas hubungan persaudaraan di negeri ini nampak turun lantaran saling berburuk sangka. Bagaimanakah solusi yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki situasi ini, Kiai? Bukan hanya buruk sangka, tapi tak bisa move on dari masa lalu. Tak bisa? Tak bisa move on. Sebelum dilanjutkan Kiai, kenapa move on itu susah? Ya, ada jawabannya Mas Agung. Kenapa move on itu susah? Ya, karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Iya. Jadi perlu nanti ditambahkan selain menghafal adalah mengubah dan memahami. Jadi sebenarnya persoalan kita di samping soal suudzon itu karena terbawa oleh masa lalu, masa warisan. Pendukung tokoh tertentu itu fanatik dengan tokohnya, ketika ada clash masa lalu dibawa sampai sekarang. Kalau yang dulu antar tokoh pernah berantem, pernah juga barangkali polemik, namanya perjuangan, nama juga sama tokoh, yang dilihat buruknya dan gak mau melupakan dengan itu. Makanya saking tambah banyak pemimpin, tambah banyak tokoh di Indonesia, nantinya tambah banyak yang berseteru. Karena masing-masing yang memimpin lama dia punya anak buah, punya pengikut. Pengikutnya ini hanya mencari kesalahan dari orang yang tidak sepaham dengan tokohnya. Coba dibalik tadi seperti ceramahnya Gus Miftah. Diambil dari yang baiknya orang yang berseteru atau orang yang berpolemik dengan tokoh kita. Baik Republik ini. Coba lihat, tokoh ini punya pengikut ini. Tokoh B punya pengikut ini, tokoh C, dan pengikutnya ini fanatik dan membenturkan. Oleh karena itu dia pertama tidak move on dari masa lalu masalahnya. Lahirnya pasti suudzon. Yang kedua persoalannya adalah asobiyah al-batilah, fanatisme yang buta itu berlebihan. Pokoknya kalau kelompok saya benar, siapa yang ikut kelompok saya salah. Nah, nyalah-nyalahin padahal jalannya itu banyak menuju suatu kemaslahatan, dianggap dan menafikan jalan lain itu adalah salah. Nah, dua hal ini yang seringkali Bapak Ibu sekalian melahirkan suudzon. Termasuk juga ambisius yang berlebihan, ingin berkuasa, itu melahirkan suudzon. Makanya setiap orang berupaya kebaikan, jangan-jangan dia mau merampas kekuasaan saya. Ketika dia berbuat baik, dia maju, dikenal, jangan-jangan nanti jadi saingan saya. Selalu dijadikan salahnya, karena apa? Karena dia akan menjadi saingan saya. Kalau begitu yang terjadi di Republik ini, muaranya suudzon di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, dan ketentraman tidak akan kita capai. Mari bangun, kita boleh fanatik pada tokoh kita masing-masing, silahkan, tapi jangan buta, fanatiknya yang melek.
Yang benar kita tiru, yang salah kita tinggal. Khudh ma sofa wada' ma qadar. Ambil yang baik karena dia bukan maksum para tokoh kita. Yang salah ya kita nggak usah caci, kita tidak usah jelek-jelekan, tapi kita ambil yang al-muhafadhu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil asl. Ambil yang lama-lama yang baik, ambil yang baru yang lebih baik. Baik, pertanyaan terakhir, Gus Miftah. Adakah zikir-zikir khusus yang mampu mengikis penyakit suudzon? Yang jelas semua zikir dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah akan menenteramkan hatinya. Maka jiwa-jiwa seperti ini namanya mutmainnah. Kalau kita mempunyai jiwa yang mutmainnah, pasti kemudian kita akan dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang menyenangkan. Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata jiwa mutmainnah ini berangkat dari salah satunya adalah berangkat dari zikir, berangkat dari sholawat, berangkat dari doa. Ketika kemudian hati kita dipenuhi dengan suudzon, kita baca Rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kemudian juga kita jangan lupa adalah bagaimana kita bersikap ketika disuudzoni sama orang. Kalau tadi kita kan terus ngomongin soal bagaimana kita nggak suudzon, bagaimana supaya kita husnudon. Lah, bagaimana supaya kita aman, mutmainnah ketika menyikapi omongan orang? Lah, kapan kita jawab? Nanti. Kan tadi nanya doa, nggak nanya itu. Maka kalau saya ditanya, baca bu, banyak bu, sholawat dikir. Istri saya 15.000 kali bu, kena penyakit cancer, mau dioperasi sama dokter. Ketika sudah dibius kiai, mulutnya masih komat kamit sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu anaknya di pondok disolawati dari rumah. Anakku di pondok mudah-mudahan soleh, al-fatihah sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak punya istri galak, gampang mau tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, al-fatihah. Baik, terima kasih Gus Miftah Kiai Khalil yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan usaikan dengan berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk diberi Allah sebagai petunjuk untuk orang-orang yang mampu menyelamatkan hati kita, untuk mematangkan hati kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada apa yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube di channel Religion. Akhirnya saya Agung Izulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah masjid rahimakumullah, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin wa mukhul ibadah. Doa itu adalah senjata kita dan inti dari ibadah kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma ja'al jama'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa amtuka wa na'udzu min syarri ma 'ada bihi nabiyyuka wa amtuka. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.